Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Pagi ini kita berjumpa kembali di SMP Plus Darussalam Lawang pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 8 semester ganjil. Masih tetap bersama saya, Ibu Sumiati. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan membaca doa pembukaan pembelajaran secara bersama-sama. Semoga apa yang kita kerjakan bisa bernilai ibadah di sisi Allah dan memberikan manfaat bagi diri kita ataupun lingkungan sekitar. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil birahmatika ya alim ya rabbal alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dengan melanjutkan membaca Asmaul Husna bersama-sama. Semoga hati kita dibuka, pikiran kita dicerahkan dan dicerdaskan oleh Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Razaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi, Ya Mu'is, Ya Mudhil, Ya Sami, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Mukib, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'id, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Musi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Somad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Bar,
Ya Tawwab, Ya Muntakim, Ya Afu, Ya Ra'uf, Ya Malikal Mulki, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani, Ya Dar, Ya Nafi, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rasid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah. Alhamdulillah. Semoga dengan pembacaan Asmaul Husna tadi kita diberi kecerdasan dan kelapangan dalam menimba ilmu. Amin. Kali ini yang kita bahas yakni bab 3 tentang lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Pertemuan pertama kali ini yang kita bahas, mari mengamalkan sholat sunnah secara berjamaah. Kompetensi dasar 1.9 melaksanakan sholat sunnah berjamaah dan munfarid sebagai perintah agama. 2.9 menghayati perilaku peduli dan gotong royong sebagai implementasi dari pemahaman sholat sunnah berjamaah dan munfarid. 3.9 memahami tata cara sholat sunnah berjamaah dan munfarid. 4.9 mempraktekkan sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan pengertian sholat sunnah dengan benar. Yang kedua, menjelaskan macam-macam sholat sunnah berjamaah dengan benar. Ketiga, mempraktekkan sholat sunnah berjamaah sesuai dengan ketentuan syarat. Yang keempat, menjelaskan macam-macam sholat sunnah munfarid dengan benar. Yang kelima, mempraktekkan sholat sunnah munfarid sesuai dengan ketentuan syariat. Yang keenam, menjelaskan macam-macam sholat sunnah berjamaah dan munfarid dengan benar. Yang ketujuh, mempraktekkan sholat sunnah berjamaah dan munfarid sesuai dengan ketentuan syariat. Kedelapan, menjelaskan hikmah melaksanakan sholat sunnah dengan benar. Ya, pengertian sholat adakah yang sudah tahu? Ya, secara bahasa sholat berarti doa, sedang menurut istilah sholat adalah serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam sebagai sebuah ibadah ritual atau ibadah amaliyah. Pembagian sholat. Sholat dibagi menjadi dua. Yang pertama yakni sholat wajib adalah sholat yang hukum pelaksanaannya adalah wajib, yakni jika mengerjakan mendapat pahala, jika meninggalkannya berdosa. Yang kedua yakni sholat sunnah, yaitu sholat yang hukum melaksanakannya adalah sunnah, yakni jika mengerjakan mendapat pahala, namun jika ditinggalkan tidak berdosa. Ini adalah macam-macam sholat sunnah. Arti berjamaah dan munfarid. Berjamaah dalam hal sholat, baik itu yang wajib ataupun yang sunnah, sudah pasti kita temui istilah jamaah dan munfarid. Artinya, sholat yang dilakukan secara bersamaan minimal 2 orang atau lebih, sehingga ada yang berposisi sebagai 1 orang imam dan yang lain adalah makmum. Maka sholat tersebut adalah disebut sebagai sholat berjamaah. Adapun jika seseorang melakukan sholat secara sendirian, maka sholat tersebut disebut dengan sholat munfarid. Misal, sholat tahajud, tahiyatul masjid, dan lainnya. Dan semua itu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat oleh syariat Islam. Selanjutnya yakni sholat sunnah berjamaah. Coba perhatikan gambar berikut. Ada yang bisa mendeskripsikan gambar ini? Ya, ini adalah situasi di dalam masjid sedang melakukan sholat berjamaah karena ada imam di paling depan.
Sholat sunnah berjamaah terdiri atas beberapa. Ada sholat sunnah Idul Fitri, Idul Adha, ada sholat sunnah khusuf dan kusuf, serta sholat sunnah istisqa atau meminta. Sholat hari raya Idul Fitri. Sholat sunnah Idul Fitri ini adalah sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah oleh umat Islam setelah menyelesaikan ibadah puasa Ramadan sebulan penuh, yakni 29 atau 30 hari. Sholat Idul Fitri ini dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal. Sholat sunnah ini juga khusus dilakukan di masjid atau tempat lain yang besar dan luas, seperti di lapangan sehingga mampu menampung banyak jamaah. Sholat ini terdiri dari 2 rakaat yang setelah takbiratul ihram pada rakaat pertama diulangi lagi sebanyak 7 kali dan sebanyak 5 kali ketika berdiri pada rakaat kedua. Setelah melaksanakan sholat Idul Fitri inilah kemudian seorang khatib naik ke mimbar untuk menyampaikan khutbah yang akan disampaikannya. Untuk sholat sunnah ini disunahkan untuk mandi dan memakai minyak wangi. Kemudian makan dan minum terlebih dahulu sebelum Tata cara sholat hari raya Idul Fitri. Yang pertama, sebelum sholat disunahkan untuk memperbanyak bacaan takbir, tahmid, dan tasbih. Sholat dimulai dengan menyerukan as-sholatu jami'ah tanpa ada adzan ataupun iqomah. Memulai dengan niat sholat Idul Fitri. Usolli li'idul fitri rok'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Membaca takbiratul ihram sambil mengangkat kedua tangan. Membaca takbir sebanyak 7 kali. Dan di antara tiap takbir itu dianjurkan membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Diteruskan membaca surat pendek dari Dilanjutkan dengan rukuk, sujud, duduk di antara 2 sujud, dan seterusnya hingga berdiri lagi seperti sholat pada umumnya. Pada rakaat kedua, sebelum membaca Al-Fatihah, disunahkan takbir sebanyak 5 kali sambil mengangkat tangan. Dan di antara takbir disunahkan membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Diteruskan membaca surat yang pendek dari Al-Quran. Rukuk, sujud, dan seterusnya hingga salam seperti pada sholat pada umumnya. Setelah salam, disunahkan mendengar sholat hari raya Idul Adha. Sholat sunnah Idul Adha ini tidak jauh berbeda dengan sholat sunnah Idul Fitri. Adapun yang membedakannya adalah waktu pelaksanaannya yang dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah, serta disunahkan untuk tidak makan dan minum terlebih dahulu sampai sholat Idul Adha. Sholat kusuf gerhana matahari dan khusuf gerhana bulan. Sholat kusuf atau lebih dikenal dengan sholat gerhana matahari dilakukan ketika terjadi salah satu fenomena alam, yakni gerhana, baik itu gerhana matahari atau gerhana bulan. Hukum dari melaksanakan sholat ini adalah sunnah muakkad. Adapun yang dilaksanakan sholat ini adalah ketika terjadi gerhana tersebut sampai selesainya gerhana. Kembali dalam sholat gerhana ini baik dilakukan dengan berjamaah di masjid ataupun di musola, karena setelah melakukan sholat tersebut akan ada khutbah yang menerangkan kebesaran Allah mengenai kejadian alam tersebut, serta anjuran kepada semua jamaah untuk memperbanyak istighfar dan taubatnya. Sholat kusuf ini dilakukan juga dengan 2 rakaat yang berbeda. Adalah cara pelaksanaan. Cara pelaksanaan sholat kusuf ini sebagai berikut. Niat terlebih dahulu melaksanakan sholat gerhana matahari atau gerhana bulan. Usolli sunnatal khusufi rok'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Takbiratul ihram disusul membaca doa iftitah, membaca surat Al-Fatihah dan diteruskan dengan ayat atau surat Al-Quran yang lainnya. Kemudian rukuk, i'tidal berdiri setelah rukuk diikuti dengan membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek. Rukuk kembali i'tidal biasanya. Kemudian sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud kembali, kemudian berdiri dan melakukan rakaat yang kedua. Caranya sama dengan rakaat yang pertama sampai tasyahud akhir. Membaca bacaan tasyahud, sholawat atas Nabi beserta keluarganya. Terakhir adalah salam.
Adapun bacaan Al-Fatihah dalam sholat tersebut ketika terjadi gerhana matahari dibaca dengan pelan atau sir. Sedang ketika terjadi gerhana bulan dibaca dengan bacaan yang nyaring atau jah.